Baru-baru ini, mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad memberikan pernyataan yang mengejutkan terkait Malaysia harus menarik Kepulauan Riau kembali ke pangkuan Malaysia. What? Apakah klaim tersebut valid dan berdasar? Berikut penjelasannya. Pernyataan mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad yang mengatakan pemerintah setempat seharusnya mengklaim Singapura dan Kepulauan Riau sebagai bagian dari wilayah negeri jiran menuai reaksi dari pemerintah Indonesia. Pernyataan kontroversial itu disampaikan Mahathir pada Minggu 19 Juni 2022 lalu. Kita harusnya tak hanya meminta Petra Branca dikembalikan atau Pulau Batu Putih. Kita juga harus meminta Singapura pun Kepulauan Riau, mengingat mereka adalah bagian dari tanah Melayu Malaysia, kata Mahathir. Menurut Mahathir, Singapura sebelumnya merupakan bagian dari Johor. Mahathir juga mengatakan wilayah Malaysia pada masa lalu terbentang dari tanah genting kera di Thailand, Kepulauan Riau, dan Singapura. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan pernyataan resmi menanggapi klaim Mahathir. Kemenlu menyatakan Indonesia tidak melihat dasar hukum dan alasan pernyataan Mahathir. Selain itu, Kemenlu menyatakan seharusnya Mahathir sebagai politikus senior tidak menyampaikan pernyataan yang tidak berdasar yang dapat menggerus persahabatan kedua negara. Perlu ditekankan bahwa Kepulauan Riau adalah wilayah NKRI dan sampai kapanpun akan menjadi wilayah NKRI. Demikian kata Direktur Informasi dan Media Kemenlu, Hartio Harkomoyo dalam pernyataan pers Rabu 22 Juni 2022. Lalu bagaimana sejarahnya dan apa benar ada hubungan antara Kepulauan Riau dan Malaysia? Wilayah Kepulauan Riau pada masa lalu memang bagian dari wilayah Kesultanan Johor, sedangkan Johor adalah bagian dari Kesultanan Malaka. Sebelum dikuasai Kesultanan Johor, wilayah Kepulauan Riau sudah ditempati penduduk. Dicatat ya, poin pertama, sudah berpenduduk. Bahkan ditemukan sejumlah prasasti, yakni prasasti Pasir Panjang di Kabupaten Karimun, yang memperlihatkan teks tentang semboyan pemujaan melalui tapak kaki Buddha. Menurut penjelasan dalam situs Provinsi Kepulauan Riau, ajaran Buddha saat itu masuk ke wilayah Kepulauan Riau dibawa oleh para pedagang dari Tiongkok dan India. Mereka kemudian melakukan kontak dengan Kesultanan Melayu di Sumatera. Penjelajah Portugis kemudian datang dan menaklukkan kota pelabuhan Malaka pada 1511. Dalam buku A History of Johor, Singapura, tahun 1932, karya Sir Richard Olaf Winstead, Kesultanan Johor menguasai sejumlah wilayah di masa kejayaannya. Wilayah yang dikuasai Kesultanan Johor saat itu adalah sejumlah wilayah di tepi Sungai Kelang dan Linggi, Singapura, Bintan, Riau, Lingga, Karimun, Bengkalis, hingga Kampar dan Siak di Sumatera. Belanda kemudian menyingkir dan Inggris turut menaklukkan Semenanjung Malaya dan mendirikan koloni pada tahun 1786. Pemerintah Hindia Belanda kemudian menaklukkan Kesultanan Riau Lingga yang menguasai Kepulauan Riau. Dicatat ya, poin kedua, wilayah Kepri ditaklukkan oleh Belanda, artinya masuk area pemerintah Hindia Belanda. Pemerintahan kerajaan itu berasas Islam akibat pengaruh dari para pedagang dari Gujarat, India, dan Arab. Saat itu, pemerintah Belanda memberlakukan mata uang khusus bagi wilayah Riau. Pemerintah kolonial Belanda sempat menyebut wilayah Riau dengan nama Rio. Makna dari Riau adalah riuh atau wilayah yang ramai. Pada 1922, Belanda membagi Riau menjadi 4 wilayah setingkat kewadenan atau Onder Afdeling, yaitu 1. Onder Afdeling Tanjung Pinang, 2. Onder Afdeling Karimun, 3. Onder Afdeling Lingga, 4. Onder Afdeling Pulau 7 yang dibagi ke dalam 2 resort, yakni Resort Kepulauan Anambas dan Resort Kepulauan Natuna. Sedangkan Afdeling Indragiri yang terdiri dari Kuantan, Indragiri She Bovenlanden, dan Indragiri She Benendenlanden pada mulanya merupakan satu kesatuan dengan Kepulauan Riau. Setelah masa kemerdekaan, Kepulauan Riau bergabung dengan wilayah Kesultanan Siak di daratan Sumatera sehingga membentuk Provinsi Riau. Dahulu, Kepulauan Riau juga menggunakan mata uang tersendiri bernama Uang Kepulauan Riau atau KR. Namun secara perlahan penggunaan mata uang ini dihentikan dan digantikan dengan mata uang rupiah. Selepas tahun 1950-an, Afdeling Indragiri dimasukkan ke dalam Provinsi Riau. Kepulauan Riau mengajukan pemekaran dari Provinsi Riau dan disahkan sebagai provinsi tersendiri pada 24 September 2002. Sebagai provinsi ke-32,
Wilayah Kepulauan Riau mencakup Kota Tanjung Pinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Lingga. Secara geografis, Provinsi Kepulauan Riau berbatas dengan negara Singapura, Malaysia, dan juga Vietnam. Provinsi ini memiliki luas wilayah 251.810,71 km persegi dengan 96%-nya adalah perairan. Wow, luas juga ya. Nah, dari uraian di atas sudah jelas dong bahwa Kepulauan Riau tersebut adalah bagian yang tak terpisahkan dari Indonesia sejak dulu. Setuju kan? Untuk menambah pemahaman teman-teman terkait Melayu Johor dan Melayu Kepulauan Riau, mari kita dengarkan salah satu testimoni saudara kita dari Johor, Malaysia terkait fakta-fakta tentang kedua hal tersebut. 1. Leluhur. Melayu Riau itu masih banyak yang asli, yang sudah berkawin campur dengan Jawa, Batak, Minang, Banjar, Bugis, Tionghoa, orang laut, dan lain-lain itu ada, tapi nggak banyak layaknya di Johor. Menurut sensus penduduk tahun 2010, Riau masih terdiri dari 33,2% orang Melayu, 29,2% Jawa, 12,55% Batak, 12,29% Minangkabau, 4,13% Banjar, dan 8,63% suku lainnya. Melayu Johor pula kebanyakan sudah tidak lagi 100% asli. Di Johor, orang Melayunya terdiri dari Melayu Jati, estimasi mungkin lebih kurang 20%, Melayu anak dagang estimasi 30%, dan blasteran keduanya estimasi 50%. Angka itu hanya estimasi ya Besti. Yang dimaksud dengan Melayu anak dagang adalah mereka yang bukan Melayu murni, misalnya turunan Jawa dan Bugis, yang kebetulan sudah lama menetap di tengah Melayu. Mereka mengadopsi bahasa dan budaya Melayu dan sudah menjadi Melayu secara praktik. Kalau mau lihat statistik 2019, tidak bisa kita temui karena mereka semua dikategorikan sebagai Melayu di Malaysia. Namun kita bisa lihat sensus penduduk Malaysia dari tahun 1911 hingga 1957. Tabel ini menunjukkan jumlah penduduk Malaysia yang berasal dari Indonesia, yang kebanyakan dari Sumatera dan Jawa. Dari tabel tersebut juga kelihatan bahwa di Johor, jumlah imigran dari Indonesia adalah yang tertinggi dari tahun 1911 hingga 1957. Imigran-imigran ini kemudian membaur ke dalam masyarakat Melayu Malaysia sesudah negara tersebut merdeka pada tahun 1957. Ibu saya sendiri misalnya seorang Melayu anak dagang dari Johor. Beliau juga 100% Jawa dan sama sekali tidak mempunyai darah Melayu. Orang seperti beliau dipanggil Melayu di Malaysia, tepatnya Melayu Jawa. Beliau masih mengerti bahasa Jawa sedikit tetapi tidak bisa menuturkannya. Sejarahnya, leluhur dari sebelah kakek saya asalnya dari Pacitan dan Kendal. Saya tidak tahu Kendal yang mana, kemungkinan yang dekat Semarang itu. Mereka pindah ke Keluang, sebuah pekan di tengah-tengah Johor. Leluhur dari sebelah nenek saya juga asalnya dari Semarang dan Ponorogo, dan mereka telah pindah ke daerah Batu Pahat antara Pekan Keluang dan Selat Melaka. Tahun berapa mereka pindah saya tidak tahu persis. Mungkin sekitar tahun 1830 hingga 1880 atas himbauan Temenggung Johor untuk mengerjakan ladang lada hitam atau gambir di sana. Mungkin juga karena letusan gunung berapi atau untuk lari dari penjajahan Belanda. Baik kakek dan nenek dari ibu saya lahir dan besar di Johor. Ibu saya memanggil nenek beliau di keluarga ibunya menggunakan bahasa Jawa, yaitu Nyai, sedangkan kakeknya dipanggil Yai. Saya cuma sempat bertemu dengan salah seorang dari mereka sewaktu saya masih kecil. Beliau sedang nazak pada waktu itu, dan saya diberitahu untuk memanggil moyang saya dengan sebutan Buyut, yang dalam bahasa Melayu Johornya disebut dengan Buyot. Tetangga di kampung mereka di Johor itu hampir semuanya Jawa yang sudah otomatis menjadi Melayu tanpa menikahi orang Melayu setempat. Jika ada pun yang menikahi orang Melayu pada tahun 50-an atau 60-an, tidaklah terlalu banyak jumlahnya. Menariknya, walaupun kakek dan nenek saya masih agak kental kejawaannya, karena bisa ngomong kromo, ketika mereka menikah tahun 1960 dulu, mereka mengenakan baju tradisi Melayu Johor, dan bukan belangkon atau kebaya. Johor itu negeri yang paling selatan di Malaysia, dan kesultanannya merupakan pewaris Kesultanan Melaka, yang notabene-nya merupakan sebuah pusat perdagangan yang cukup terkenal pada zaman itu. Justru banyak sekali warga Melayu Johor yang merupakan keturunan Jawa, Bugis, Banjar, Minangkabau, dan Bawean. 2. Logat. Bahasa Melayu Johor itu dapat dibagi ke dalam 4 subdialek, yaitu 1. Subdialek Johor Bahru
yang dituturkan di sebagian besar negeri Johor, dari utara Segamat hingga selatan Johor Bahru. 2. Subdialek Muar Batu Pahat yang dituturkan di pantai barat Johor dari Batu Pahat hingga Muar. 3. Subdialek Mersing yang dituturkan di pantai timur Johor termasuk Kota Tinggi. 4. Subdialek Kuala Lumpur yang dituturkan di Kuala Lumpur dan negeri Selangor, dan ini yang dipanggil logat Melayu Malaysia seperti yang kita dengar di dalam kartun Upin Ipin. Sedangkan dialek Melayu Riau dapat dibagi menjadi 2 subdialek, yaitu subdialek Riau Daratan yang dituturkan di Pulau Sumatera dan subdialek Riau Pesisir yang dituturkan di pulau-pulau kecil yang berdekatan dengan Malaysia dan Singapura. Namun hakikatnya subdialek Riau Daratan juga bisa dibagi ke dalam 4 subdialek lagi, yaitu subdialek Rokan, Siak, Kampar, dan Indragiri atau Kuantan, sesuai dengan 4 sungai utama di daerah masing-masing. Subdialek Riau Pesisir juga bisa dibagi lagi ke dalam 15 subdialek, karena Kepulauan Riau itu mencakup puluhan pulau yang kecil dan terluar dibandingkan Riau dan Johor. Dialek Johor relatif lebih seragam dibandingkan dialek Riau dan dialek-dialek Melayu Semenanjung lainnya, karena orang Melayu Johor lebih kerap berinteraksi antara satu dengan yang lain. Hal ini disebabkan topografi Johor yang lebih rata, sehingga perjalanan antara kampung dan kampung, serta kampung dan kota lainnya lebih mudah. Hanya orang Muar yang sedikit kedengaran berbeda logatnya, karena Muar ini lebih dekat dengan Selat Malaka. Selain itu, di awal pendirian Radio Malaya pada tahun 1946, yaitu pada zaman penjajahan Inggris yang berpusat di Singapura, kebanyakan penyiar dan pembaca beritanya adalah orang Melayu Johor dan Singapura. Riau juga lebih luas dan terfragmentasi daripada Johor. Di Riau, jarak perjalanan terpendek antara Bagan Batu di utara dengan Selensen di selatan adalah 551 km, dan perjalanannya memakan waktu lebih dari 12 jam melalui jalan nasional. Itu seperti jarak perjalanan antara Johor Bahru Sentral di Johor Bahru dengan stasiun kereta api Ipoh di Perak, suatu perjalanan yang melintasi 3 negeri. Hanya saja perjalanan dari Johor Bahru Sentral ke Ipoh ini hanya memakan waktu kurang lebih 6 jam saja melalui jalan tol. Kalau kita teruskan ke arah utara selama 12 jam dari Johor Bahru Sentral, kita bisa sampai ke Aonang, Krabi, Thailand. Nah, sekarang mari kita bandingkan perbedaan logat Melayu Bengkalis, Melayu Negeri Sembilan, dan Melayu Johor Bahru. Melayu Bengkalis, di Bengkalis tak ada namanya makan do, adanya apa? Negeri Sembilan, dokek Bengkalis tak ada namanya makan do, yang ada apa? Melayu Johor, dekat Bengkalis tak ada namanya makan tuh, yang ada apa? Melayu Bengkalis, siapa cakap orang Bengkalis bercakap pakai huruf O? Melayu Negeri Sembilan, siapa kata orang Bengkalis bercakap pakai huruf O? Melayu Johor, siapa cakap orang Bengkalis bercakap pakai huruf O? Nah, kalian lebih familiar sama dialek Melayu yang mana nih? Tulis di kolom komentar.